Welcome to my playground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Hairunisa. Saya adalah mahasiswi semester 2 di program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan acara bincang-bincang saya dengan salah satu ibu dari murid saya mengenai anak yang terlalu pemalu. Bagaimana? Tunggu sampai akhir. Di samping saya sudah ada ibu, boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Siti Halimah. Ibu Siti Halimah mempunyai anak satu namanya Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Jadi Ibu Siti Halimah ini mempunyai anak satu laki-laki ya, berarti Muhammad Lutfi. Boleh ceritain ibu kendala anaknya itu seperti apa? Pemalu, Iya, nggak pemalu. suka ngomong. Pendiam berarti ya, Pendiam. pemalu pendiam. Emang sih ya kalau anak-anak itu identiknya wajar gitu kalau anak-anak pendiam, pemalu gitu, karena kan namanya juga sulit untuk beradaptasi sama lingkungan baru. Ibu pernah nggak nanya gitu sama anak, kenapa sih kamu pemalu gitu? Pernah? Nah, Terus malu jawabannya? sama temen katanya. Terus? Malu sama siapa? Ibu guru Iya, mungkin sama ya. ibu guru, ya. Berarti kendala pertamanya itu mungkin kurang percaya diri anaknya ya. Ibu kalau misalnya anaknya seperti itu mungkin lebih dikasih apa sih namanya, waktu lebih untuk berbicara gitu ya, dari hati ke hati, ciela dari hati ke hati, maksudnya biar ngobrol santai aja gitu loh. Jadi ya biar anak tuh terbuka sama ibu. Pernah nggak ibu gitu ngomong sama anaknya tuh, ngomong aja kalau ada apa-apa ke mama gitu? Pernah nggak si anaknya itu kayak, mama, tiba-tiba dia cerita gitu? Pernah nggak? Pernah sekali. Oh, cuma Diam berarti aja gitu. nggak sering Iya. berarti ya. Iya. Jadi emang anaknya kurang terbuka kali Iya. ya. Nah biasanya ibu ya, kalau anak pendiam itu dia bukan berarti diam di kelas ya. Biasanya kalau anak pendiam tuh dia malah lebih ke apa, peneliti, pemerhati gitu. Upi juga, dan Upi itu kalau di sekolah tuh ya emang dia pendiam ya, sepenglihatan saya gitu. Tapi kalau disuruh misalnya Upi ke depan, dia mau gitu dan dia bisa. Berarti dia tuh mengerti apa yang ibu guru iniin, apa sih namanya, jelasin gitu. Terus kalau misalnya ini biasanya dia tuh lebih kepada imajinasi. Kalau misalnya ditanya, coba aja sama ibu tanya gitu. Ya ngobrol aja biasa kan, kata saya lagi tadi, apa sih, sama anak pendiam tuh banyak berkomunikasi gitu. Kalau ditanya, tanya apa kayak gitu, anak ibu suka diem apa pernah ngejawab gitu? Suka diem. Diem aja, masih tetap diem ya gitu. Jadi kalau ditanya apapun masih diem ya. Iya. Nah itu berarti ya anaknya emang belum terbuka gitu. Salah satu caranya ya harus pendekatan gitu ya, biar anak tuh kayak, wah, aku ada tempat untuk mencurahkan hati nih, ada mama gitu, mama yang selalu dengerin gitu. Makanya mungkin ibu kalau misalnya lagi cerita kayak gitu, ibu harus kayak, tadi gimana aja di sekolahnya gitu, walaupun dia nggak ngejawab gitu. Tadi ibu guru, pancing-pancing aja, tadi ibu guru ngejelasin apa gitu. Lihat kalau nggak di bukunya, biasanya kan di buku ada gitu ya, yang tentang tema-tema gitu. Misalnya di itunya tentang menulis kata pesawat. Nah ibu tuh pancing aja gitu, kamu tadi ini belajar tentang pesawat ya gitu. Sering nggak anak itu jadi pas udah dipancing kayak gitu kan, ntar anaknya jadi kayak cerita gitu. Nih satu pertanyaan saya, ibunya pemalu nggak? Pemalu. Pantesan. Pantesan kalau ibunya pemalu, kadang gitu anaknya juga pemalu. Jadi sebenarnya anak itu kan dikasih karunia dari Allah tuh beda-beda ya ibu. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang banyak ngomong, ada yang sering banyol gitu ya. Kalau ibunya pendiam berarti anaknya juga ya hampir 11-12 ya. Jadi jangan maksain gitu. Kenapa sih anak aku mau pendiam banget, anak tetangga mau cerewet gitu.
Jadi kita yang harus tahu gitu, kalau anak kita pendiam ya emang nggak bisa dipaksain kalau dari sananya gitu. Coba deh ibu, kalau misalnya saya suruh ibu nari di depan ini, pasti ibu malu kan, namanya juga pendiam gitu, pemalu juga gitu. Jadi intinya sekarang bukan membuat anak itu menjadi nggak malu, bukan gitu, nggak pendiam, tapi buat anak itu semakin berani gitu, berani dalam mengungkapin perasaannya, berani dalam beraktivitas gitu, karena orang yang pemalu itu menghambat gitu. Bener kan Bu? Coba Ibu sekarang inget-inget gitu, dampak dari si anak ini kurang ini tuh gimana nih? Biasanya ya kurang bergaul gitu ya. Sedikit dari temennya ya. Jadi temennya itu aja gitu. Terus kalau ini mainnya juga jadi kayak kadang dia memilih ya. Nah kayak gitu. Kalau di rumah emang dia biasanya apa aja Bu? Mainnya gitu, apa main HP terus? Iya, main HP. Pantesan main HP terus. Nah coba ibu ntar mah kalau di rumah batasin HP, misalnya gitu, pulang sekolah, kamu kan tadi pulang sekolah belajar apa aja, nah kalau misalnya ini ntar kita belajar lagi di HP nih, biar dia tuh jadi kan dia imajinasi ya banyaknya gitu, apa pengamati gitu ya, nggak banyak ngomong, jadi mancingnya dengan kayak gitu Bu. Karena anak-anak itu kan cenderung mengikuti orang dewasa gitu, jadi ibu juga harus sebenarnya harus jadi contoh yang baik gitu ya. Bukan maksud saya ibu nggak baik gitu, maksudnya kalau misalnya anaknya pengen jadi pemberani, nah ibu juga harus kayak ibu, mama berani nih gini anu gitu. Terus kalau misalnya anak udah mulai berubah nih ya Bu, misalnya gitu, sekarang kan masih pendiam ya gitu, tapi kalau misalnya udah mulai berubah, jangan lupa kasih pujian gitu. Misalnya tadi anak ibu tuh maju ke depan kelas, berarti kan dia udah ada keberanian gitu. Ntar di rumah tuh dikasih apresiasi, wah anak mama hebat, udah berani ke depan. Ntar kalau ke depan lagi mama kasih hadiah ya, misal kayak gitu. Ibu pernah nggak kayak gitu? Pernah. Oh hebat, berarti udah mantep lah mamahnya. Terus terakhir ini ibu jadi kalau anak kayak ibu masih pendiam, ya emang sih agak-agak susah ya gitu buat ngerubah karakter anak gitu. Sabar aja ibu, jadi jangan jangan marah gitu. Jadi misalnya tadi suruh ke depan dia yang nggak mau, ibu tuh marah, kamu apa, jadi nggak boleh gitu. Jadi kita posisiin diri kita tuh sebagai dia gitu. Nah jadi ibu tadi permasalahannya saya simpulin ya, anak itu emang kurang percaya diri gitu, emang dari ibunya juga kan kurang percaya diri ya, jadi pemalu. Sebenarnya gak usah dipaksa anak tuh harus ini, karena dia tuh ntar juga akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Jadi yang perlu ibu tekanin gitu ke diri anak itu, jadi banyakin komunikasi aja, biar dia tuh terbuka sama ibu sendiri dulu deh gitu sebelum terbuka sama orang. Jadi biar cerita apapun itu, misalnya dia sakit, dia misalnya ditoel hungkul ke temennya gitu, dia cerita ke ibu gitu, itu udah ada kemajuan buat anak-anak yang pendiam gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah ada banyak kemajuan, kasih apresiasi gitu, kasih terus semangat, kamu bisa gitu. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu memaksa anak gitu ya Bu. Sampai sini mungkin ibu ada yang ditanyakan sama saya? Enggak, alhamdulillah, berarti udah lengkap berarti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya sudah mau berkonsultasi dengan saya. Semoga anaknya cepat ada perubahan ya gitu. Jadi kalau ada apa-apa cerita aja ya. Insya Allah gitu saya akan membantu sebisa saya ya. Terima kasih Ibu ya. Dadah. Begitulah video keasikan saya berkonsultasi dengan salah satu ibu dari murid saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.